Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda di channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi penilaian tengah semester untuk semester genap. Nah, jenjang kali ini adalah jenjang SD, bisa dipakai juga untuk MI seluruh Indonesia. Kenapa demikian? Karena soal ini sudah disesuaikan dengan Bank Soal Nasional, sehingga kisi-kisinya sudah sangat akurat dan soal-soalnya juga banyak sekali yang memberikan testimoni, beberapa keluar dan bahkan lebih banyak keluar. Baiklah untuk adik-adik, tanpa berpanjang lebar, pembahasan kita kali ini adalah tentang ilmu pengetahuan alam ataupun IPA untuk kelas 4. Bagi adik-adik yang baru menemukan channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Kemudian silahkan juga masuk ke channel kakak, silahkan klik playlist ataupun klik video untuk mencari dan menemukan video-video lainnya yang sudah kakak upload. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, mari kita mulai pembahasannya. Dimulai dari soal yang pertama. Soal nomor 1, hewan pada gambar di samping mengalami metamorfosis A sempurna, B lengkap, C tidak sempurna, ataupun D cacat. Ya, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 yaitu adalah metamorfosis tidak sempurna. Seperti yang kita ketahui adik-adik, kalau metamorfosis itu kalau sempurna berarti ada perbedaan dari ketika kecil sampai dewasa. Nah, sedangkan belalang itu tidak masuk ke dalam metamorfosis yang sempurna. Silakan adik-adik dicatat kunci jawabannya, kemudian dicatat juga materi yang penting yang akan kakak sampaikan. Kita lanjut ke soal nomor 2. Berikut ini yang merupakan tahapan metamorfosis kupu-kupu adalah titik-titik. A. Telur kepompong larva kupu-kupu, tidak, ini nggak urut ya. Kemudian telur larva pupa, tidak. Telur jentik-jentik, tidak. Telur ulat kepompong kupu-kupu, ya. Yang paling tepat adalah yang D. Adalah D ya, fase metamorfosis pada kupu-kupu. Kita lanjut ke soal nomor 3. Proses perkembangan pada hewan yang terdiri dari berbagai perubahan penampilan fisik pada setiap siklus hidupnya dinamakan titik-titik. Ya, itu adalah pengertian dari metamorfosis. Penyerbukan itu bukan, morfologi bukan, adaptasi itu bukan. Let's move on. Number 4. Nomor 4. Pada daur hidup hewan di samping, setelah telur menetas akan menjadi titik-titik. Ya, dalam fase metamorfosis kata, setelah telur menetas akan menjadi berudu. Kata berekor ini setelah berudu, ulat bukan, jentik bukan. Let's move on. Number 5. Nomor 5. Ada sebuah pernyataan. Nah, ketika ada pernyataan seperti ini, mari kita baca pertanyaannya langsung. Contoh hewan yang bisa diternak masyarakat dengan aman adalah titik-titik. Nah, yang bisa diternak oleh masyarakat dengan aman itu adalah ayam, kemudian kelinci dan sapi. Berarti 1, 4, dan 5. Apakah ada jawabannya adik-adik? 1, 4, dan 5 ada. Ya, jawabannya adalah yang B. Silakan adik-adik disiapkan jawabannya, kertas untuk mencatat materi-materi penting yang kakak sampaikan. Jangan lupa untuk juga di subscribe supaya tidak ketinggalan ketika kakak mengupload video pembelajaran lainnya. Baiklah, kita langsung lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor berapa ini adik-adik? Iya, soal nomor 6 ya. Ada 2 jenis metamorfosis yang terjadi pada hewan, yaitu titik-titik. Nah, metamorfosis pada hewan itu ada 2 jenis, yaitu yang pertama metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ya, jawabannya adalah yang A. B, C, D ini bukan. Kita lanjut ke soal nomor 7. Pada siklus hidup kupu-kupu yang dapat merugikan petani adalah pada fase bukan kepompong, ulat, yang mana merusak ataupun mengganggu ekosistem di pertanian para petani. Kita lanjut ke soal nomor 8. Kelompok hewan berikut ini termasuk hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, yaitu titik-titik. Nah, yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu adalah kupu-kupu, lalat, dan katak. Jawabannya adalah yang D. Intinya adik-adik, metamorfosis sempurna itu berarti dari kecil sampai dewasanya ada perubahan. Kalau metamorfosis tidak sempurna, cenderung identik ataupun sama. Kita lanjut ke soal nomor 9.
Perhatikan hewan-hewan berikut ini. Ada ayam, ulat sutra, sapi, domba, dan ikan. Hewan yang dapat dijadikan sumber bahan pangan adalah nomor titik titik. Nah, yang bisa dijadikan sumber bahan pangan yaitu adalah ayam, sapi bisa, domba bisa, ikan bisa. Kecuali nomor 2 ya. Berarti kalau ada nomor 2-nya itu pasti salah. Ini salah, ini salah. Ya, jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 10. Pelestarian hewan dan tumbuhan adalah tanggung jawab titik titik. A. Pemerintah, B. Presiden, C. Kita semua, ataupun D. Petugas kebun binatang. Iya, pelestarian hewan dan tumbuhan itu merupakan tugas kita semua. So, the best answer is C ya. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 11. Nah, di sini ada pernyataan adik-adik. Kalau ada pernyataan, berarti kita baca dulu pertanyaannya. Hewan-hewan di atas yang mengalami metamorfosis adalah titik-titik. A. Sapi ini tidak. 11 ya. Kemudian nyamuk ini mengalami metamorfosis. Kupu-kupu iya. Berarti B dan C ya. Apakah ada? Ya, jawabannya ada, yaitu yang C. Mari kita lanjut ke soal nomor 12. Tahapan metamorfosis kupu-kupu yang banyak makan ditunjukkan pada gambar. Nah, bagian metamorfosis kupu-kupu yang banyak makan itu adalah pada saat ini menjadi ulat. Kalau telur ini kan belum menetas, jadi tidak butuh terlalu banyak makan. Jadi dia hanya memakan sari telurnya. Kemudian kepompong dia berpuasa. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 13 adik-adik. Berikut ini adalah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna kecuali titik-titik. Nah, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu kecuali kecoa. Lalat, katak, kupu-kupu ini mengalami metamorfosis sempurna. Let's move on. Kita lanjut ke soal nomor 14. Perhatikan kegiatan-kegiatan berikut ini. Oke. Nah, ada pernyataan. Nah, seperti biasa kalau ada pernyataan kita baca soalnya dulu. Dari kegiatan di atas yang menggunakan gaya otot ditunjukkan oleh titik-titik. Nah, yang menggunakan gaya otot mendorong mobil ini menggunakan gaya otot. Kemudian menarik paku dengan magnet ini tidak, membuat gerabah ia menarik gerobak. Oke, 2, 4, dan 5. Apakah ada 2, 4, dan 5 adik-adik? Ya, ada, yaitu jawabannya adalah yang A. Let's move on. Kita lanjut ke soal nomor 15. Gaya yang ditimbulkan oleh gaya tarik magnet bumi adalah titik-titik. Gaya yang diakibatkan oleh gaya tarik bumi itu adalah gaya gravitasi. Ya, jawabannya adalah yang D. Baiklah adik-adik, terima kasih telah menyimak video part pertama ya, soal nomor 1 sampai soal nomor 15. Bagi adik-adik yang menginginkan pembahasan untuk soal nomor 16 sampai selesai, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, di like, kemudian nantikan video pembahasan lainnya. Atau kalau sudah kakak upload video part kedua sampai ada soal uraiannya ini, silahkan cek aja di kolom komentar. Kalau sudah ada jawabannya ataupun sudah ada linknya, silahkan langsung bisa adik-adik pelajari. Baiklah, cukup sekian terlebih dahulu pembahasan kita untuk part pertama. Nantikan di part kedua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.